Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Perjuangan sehidup semati dengan 17 November 2604 Jungo Sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laura Anggraini dengan NIM 860157066 Prodi S1 PGSD mata kuliah Pancasila. Dalam video singkat ini, saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta PPKI. Yuk kita simak bersama penjelasannya. Pada proses yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai langkah untuk menarik simpati rakyat Indonesia menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. BPUPKI beranggota dokter, ulama, tokoh nasionalis, dan berbagai wakil daerah dengan Ketua DR Rajiman Widyo Diningrat. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, topik utama sidang ini adalah dasar negara Indonesia merdeka dengan 3 tokoh utama yang mengusulkan gagasan dasar negara. Tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin, diusulkan pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua ada Profesor Dr. Supomo, mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang menekankan pada asas negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan. Tokoh yang ketiga ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar yang disebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Proses selanjutnya adalah pembentukan Panitia 9 dan lahirnya Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI membentuk panitia kecil beranggota 9 orang dikenal sebagai Panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan kembali dasar negara agar diterima semua pihak. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Koesno, Jokro Soejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Piagam Jakarta menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar dari Pancasila. Proses selanjutnya adalah pembentukan PPKI.
Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, lalu dibentuklah PPKI dengan jumlah anggota 21 orang, kemudian ditambah 6 anggota baru. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan dan menetapkan dasar negara serta konstitusi. Sidang pertama PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa keputusan penting diambil. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari rancangan BPUPKI dan Piagam Jakarta dengan sedikit perubahan. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan berubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk menjaga persatuan nasional. 3. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 4. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga sementara sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Hasil akhir dari proses lahirnya Pancasila adalah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Melalui proses panjang dari BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI, akhirnya Pancasila disahkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan rumusan seperti sekarang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI adalah pentingnya 1. Musyawarah dan mufakat sebagai cara menyelesaikan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan persatuan. 2. Toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup yang diwujudkan dalam kompromi dan rumusan dasar negara. 3. Semangat persatuan dan nasionalisme yang mengikat seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan. Proses lahirnya Pancasila berlangsung melalui tahapan penting yang menunjukkan semangat persatuan dan musyawarah pada pendiri bangsa. Pancasila merupakan hasil pemikiran, perjuangan, dan kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi pondasi utama dan jiwa bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Sekian penjelasan saya dari tugas tutorial 1 Pancasila, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.